Pak Yuyun akan menjadi GM bisnis kami. Ada Ayu dari marketing dan Ririn. Di tahun 2020 kita perlu melaporkan kepada Hajikala Group karena mitra kita. Apa sih perkembangan Tribun Timur di tahun 2019 dan gimana di awal 2020? Ini perlu diketahui oleh mitra-mitra kita sehingga kepercayaan kepada Tribun Timur itu akan menguat atau menurun. Nah, perubahan paradigma cara berpikir melihat tentang media itu gimana? Perubahan yang pertama itu pada prinsip yang sekarang ini dianggap. Jawab ini Pak Iwan, kemudian ini ada Bu Mega, Mega di PR-nya kita juga di KIK. Saya sendiri Diki Pak, saya yang orang baru sebetulnya di sini, belum sampai 1 tahun bergabung dengan timnya KIK di Hajikala. Menarik sekali tadi paparan yang disampaikan oleh Pak Ronald, dan yang pertama kita berterima kasih sekali karena support dari Tribun selama ini juga saya lihat sangat hebat, sangat luar biasa, dan perkembangannya ya di Tribun tadi ya. Insya Allah ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang kita upayakan di tahun 2020 ini Pak. Jadi seperti yang rekan-rekan semuanya sudah ketahui tadi ada NIPA, ada Mall Mari, kita ada F&B outlet juga, ada Gastros, kemudian ada Borum yang di Wisma Kala. Yang sekarang menjadi target kita, konsep yang sedang kita kembangkan itu ada tiga hal. Yang pertama adalah inovasi, yang kedua engagement, yang ketiga itu adalah lebih menggunakan digital marketing. Nah ini juga tadi makanya saya sangat tertarik sekali nih, karena sebetulnya arahnya itu semuanya sejalan ternyata gitu. Inovasi yang sekarang sedang kita banyak lakukan, terutama di outlet kita yang paling baru ini ada di Nipah Mall. Konsepnya sudah saya rasa semuanya sudah pada paham bahwa itu adalah satu-satunya green building mall yang ada di Indonesia Timur. Bukan yang pertama di Indonesia, tapi yang pertama dan satu-satunya sampai dengan sekarang ini kalau di Indonesia Timur. Nah ini certified green building, kemudian betul certified green building. Jadi kita arahnya nanti adalah lebih banyak tenancy mixnya kita juga mengarah terhadap perkembangan green living. Ada beberapa outlet baru yang akan kita buka di tahun 2020 ini, yang konsepnya memang belum pernah ada di Makassar. Contohnya seperti konsep store, kita di situ nanti ada beberapa konsep store di mana kita mengumpulkan nanti ada beberapa tenant berbagai brand dengan tema yang sama. Jadi biasanya kalau sekarang tenant-tenant itu mereka membawahi satu brand biasanya. Kalau nanti dengan adanya prinsip sharing ekonomi ini, kita ada satu area di mana tenantnya itu brandnya beda-beda, tapi temanya nanti semuanya sama ya. Dan tema yang akan kita bawa nanti tema yang menarik. Jadi misalnya tentang healthy living. Jadi ada gym di situ, kemudian ada kelas untuk yoga, kemudian nanti ada yang tenan yang khusus menjual makanan-makanan nutrisi persis gitu. Kemudian ada yang tentang fashion, tapi fashionnya juga mendukung terhadap healthy living tadi gitu. Kemudian juga edutainment kita akan membawa ke sana juga. Nah itu inovasi-inovasi yang sedang kita bawa di NIPA. Untuk F&B produknya kita terutama di Gastros ini akhir tahun 2019 kita melakukan konsep perubahan menu yang signifikan. Jadi semua menunya kita rubah Pak. Jadi yang tadinya Gastros itu hanya satu brand, sekarang brandnya kita pecah. Jadi ada Gastros Cafe dengan ada Gastros Resto. Kenapa kita rubah? Karena memang perubahan perubahan perilaku customer. Jadi kita melakukan studi survei, ternyata market yang lebih mature, yang 30 tahun ke atas itu lebih menyukai makanan-makanan tertentu. Market yang lebih milenial itu makanannya totally different, dan kemudian mereka ingin dilayani juga dengan cara yang berbeda juga. Pengennya cepat, pengennya lebih healthy, pengennya lebih murah. Tapi ternyata setelah kita lakukan survei ini menarik juga Pak. Kita pikir kalau Gen X itu ya baby boomer ke atas spending powernya lebih besar gitu.
anak-anak milenial spending powernya lebih rendah gitu. Enggak, ternyata Pak. Terbalik ternyata. Iya. Karena ternyata gini, mereka kalau datang ke kafe Gen X nih angkatan-angkatannya Pak Richard mungkin ya. Kalau milenial angkatan gue lagi. Sama ya. Peace. Jadi ternyata kalau Gen X ini pada saat mereka masuk ke kafe atau restoran, mereka order satu makanan memang lebih tinggi price-nya. Jadi mereka order makanan yang agak lebih mahal. Tapi setelah selesai makan mereka keluar. Kalau milenial mereka makannya yang simple kecil, tapi mereka stay-nya 2 jam, 3 jam misalnya. Jadi mereka order lagi, repeat order, sehingga pas kita lihat harga per bill-nya ternyata milenial ini malah lebih banyak. Itulah akhirnya kita memutuskan juga untuk strategi marketingnya kita itu banyak melakukan smart marketing kalau sekarang, jadi menggunakan digital marketing, sosial media, termasuk juga nanti masuk ke ini dengan Tribun tadi yang online tadi ya, karena sudah jelas sebetulnya kalau kita lihat berapa lama orang menghabiskan waktu di depan TV sekarang atau baca koran, dengan berapa jam dia sehari menghabiskan di layar handphone, udah jelas kelihatan tuh sebetulnya kan marketnya yang mana sebetulnya sekarang, media mana yang lebih banyak lebih efektif kan. Dan perkembangan selanjutnya juga yang ingin kita share, Desember lalu kita launching Molku, Pak. Molku itu aplikasi. Ini juga yang pertama di Makassar ya. Jadi ini adalah loyalty program yang menggunakan aplikasi. Silakan yang belum, silakan juga. Ada di iOS, kemudian ada di Android. Itu namanya molku.id ya. Itu di App Store ada, di Google Play ya, Google Play juga ada. Itu bisa di-download. Jadi intinya kita ingin membawa program kegiatan mall itu langsung ke handphonenya si customer, gitu. Kita tidak ingin mereka melakukan online purchase, gitu. Kita ingin tetap datang ke mall untuk melakukan perbelanjaan, tapi pada saat mereka melakukan pembelanjaan langsung mendapatkan benefit dari situ, gitu. Nah ini yang kalau di kota-kota lain sebetulnya sudah ada, tapi untuk di Makassar ini kita yang pertama, gitu. 2 minggu ya waktu itu ya, kita launching 2 minggu, alhamdulillah itu udah sampai 1000 downloader. Gitu. Itu waktu itu baru Android tuh. Nah sekarang kita ada Android, ada iOS, hopefully bisa double juga langsung ininya untuk jumlah downloadernya. Nah dengan perkembangan seperti ini tentunya kita perlu partner untuk berkembang bersama, menyampaikan apa sih sebetulnya program-programnya kita gitu. Dan selain itu juga lebih penting kita ingin mendengar juga sebetulnya kan dari klien kita, dari customer kita, apa sih sebetulnya yang mereka inginkan gitu. Nah dengan banyak membaca berita-berita di Tribun News terutama, kita bisa mulai membaca juga sebetulnya customernya di Kota Makassar pada khususnya itu seperti apa sih mereka gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi terima kasih waktunya pagi-pagi kita sudah gangguin. Terima kasih juga tadi paparannya ini menarik sekali. Ini tadi Pak. Sudah ini Pak. Ini. Oke. Dan carinya yang kecil katanya yang besar. Siapa ya Pak? Dan kita kalau di online kita, inovasi kita itu ada beberapa bentuk. Ya itu tadi patokan pada bisnis. Makanya kita